Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wayang Fabel. Nama saya Raka Ibrahim Faisyah Rizal. Di sini saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Pada siang hari ini saya akan mengedukasi atau memberikan informasi sedikit seputar COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Jadi COVID-19 sendiri adalah sebuah penyakit baru yang ditimbulkan oleh SARS-CoV-2, di mana virus ini pertama kali muncul di Tiongkok pada akhir tahun 2019. Di sini saya akan memberikan informasi sedikit seputar bagaimana caranya agar teman-teman bisa terhindar dari COVID-19 ini. Yang pertama adalah jelas dengan menggunakan masker. Jadi ketika teman-teman menggunakan masker, di sini karena COVID sendiri adalah penyakit droplets atau airborne yang telah terkonfirmasi oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Di sini teman-teman wajib menggunakan masker bukan hanya untuk melindungi teman-teman atau diri teman-teman sendiri, namun juga agar droplets ketika teman-teman batuk atau dari diri sendiri atau teman Anda batuk itu tidak tertular ke orang lain. Jadi masker sendiri gunanya bukan untuk melindungi kita saja, tapi untuk melindungi teman-teman di sekitar kita. Lalu yang kedua jelas adalah ketika teman-teman sedang beramai-ramai adalah dengan menjaga jaraknya. Jadi tadi ketika teman-teman batuk lalu ada droplets yang muncul, tidak mudah terkena karena sudah ada jaraknya. Jadi teman-teman tidak mudah terinfeksi dengan COVID-19. Lalu yang ketiga adalah dengan mencuci tangan. Jelas ketika teman-teman habis makan lalu bertemu dengan orang lain, di situ virus SARS-CoV bisa bertahan di tubuh teman-teman. Oleh karena itu penting sekali membersihkan diri dengan paling sederhananya adalah dengan cuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer. Ya. Lalu cara lain untuk melindungi diri dari COVID-19 adalah dengan vaksin. Ketika teman-teman memvaksinasi diri sendiri, ketika nanti teman-teman terinfeksi COVID-19, penyakitnya ini nggak parah seperti orang-orang yang belum vaksin. Jadi kalau teman-teman nanti terinfeksi itu, tapi teman-teman sudah vaksin, teman-teman itu nggak perlu ke rumah sakit, lalu rasanya itu nggak parah, nggak sesek kayak gitu. Jadi diobatinya juga gampang dibanding dengan teman-teman yang belum vaksin misalnya. Itu biasanya nanti harus ke rumah sakit, lalu penyakitnya bisa lebih parah. Jadi itulah kenapa pentingnya vaksin. Jadi teman-teman itu belum tentu kebal, jadi teman-teman masih bisa terinfeksi, tapi penyakitnya tidak separah kalau teman-teman belum tervaksinasi. Baik, mungkin itu adalah sedikit informasi dan edukasi yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ikuti terus pameran virtual Wayang Fabel bersama saya di YouTube Wayang Fabel. Ya, kita sudah bersama Pak D. Sunarto selaku pengelola galeri dari Joglo Dalem Pertiwi di Jebukan. Kali ini yang kita laksanakan pameran Wayang Fabel kali ini. Menurut Pak Sunar, pripun Pak Sunar? Tanggapannya dari pameran Wayang Fabel kali ini Pak Sunar. Monggo Pak Sunar. Nggih. Nah, saking kula mungkin nggih lari-lari alit niku kadang ngang remen. Ini sing tontonan kan ketat tuntunan juga. Itu suatu kreasi baru yang amat bagus bagi perkembangan seni. Meskipun seni wayang Fabel. Mugi-mugi mawon terus saged memampahkan disae lan majeng pesat. Mugi-mugi sukses sepanjang masa. Ya, kesan pesannya dari ketika melihat pameran Wayang Fabel ini pripun Pak Sunar? Untuk Pak Sunar pribadi. Monggo Pak Sunar. Nggih, kalau pribadi kayak ini suatu perkembangan seni juga. Wayang kang dominan khusus wayang sak menika wonten yang ngedalaken cerita saking binatang-binatang kang buas utawi peliharaan kang dipun kumpulaken dados kangge kesenian Wayang Fabel. Oke. Terima kasih matur suwun Pak Sunar sudah berbincang bersama tim Wayang Fabel di sini. Oke, sekian dari saya.
Salam Sobat Wayang Fabel. Dadah Pak Sunar. Ya, kita sudah bersama salah satu pengunjung dari pameran Wayang Fabel. Perkenalkan diri dulu Mbak, ini dari mana? Namanya siapa ini Mbak? Iya, nama saya Sartiyanti. Alamat saya Gelagah Jatinom. Oh ya, kira-kira pesan dan kesan ketika menonton pameran Wayang Fabel kali ini gimana Mbak Sarti? Oh iya, ini wayangnya bagus. Setuju? Lah, kira-kira untuk anak-anak di rumah atau putra-putri ini panjenengan kira-kira suka atau tidak ini Mbak ketika melihat Wayang Fabel ini? Senang Mas, di rumah juga suka lihat itu Wayang Fabel. Lewat channel YouTube-nya itu ya Mbak? Iya. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, kali ini saya sudah bersama salah satu dari pengunjung pameran Wayang Fabel. Ini dari siapa Mas? Asalnya dari mana ini? Namanya Prasetya Nugraha, asal dari Klaten Utara, tepatnya di Gudang Sumberjo, daerah Pedi. Oh iya, dapat informasi dari pameran Wayang Fabel ini dari mana Mas? Lihat di sosial media Wayang Fabel, mungkin di Instagram, YouTube sih, Ya. terbanyak di YouTube. Ya, mungkin ada kesan pesannya setelah melihat pameran ini bagaimana Mas? Untuk saya pribadi sih ada momen yang menarik, beda dari yang lainnya. Mungkin bisa untuk memberi daya tarik untuk generasi muda, anak-anak kecil, karena kan biasa itu wayang kulit, bukan wayang binatang. Di sini menghadirkan wayang binatang yang notabene pasti anak kecil pun akan suka. Dari manfaatnya sendiri Mas Pras mungkin bisa dilihat sejauh mana manfaat dari Wayang Fabel ini untuk khalayak penonton Mas? Monggo Mas. Mungkin untuk generasi muda sangat bermanfaat, karena kan generasi muda sekarang lebih ke gadget, bukan untuk hal-hal seperti Wayang Fabel tampilkan ini gitu loh. Inovasi untuk generasi muda, untuk anak-anak kecil itu sangat-sangat inovatif. Oke, mungkin cukup sekian dari tanggapan dari Mas Pras. Ya. Silahkan berkunjung lagi Mas Pras. Ya, salam Sobat Wayang Fabel di rumah dan di manapun menonton. Terima kasih Mas Pras. Mari.